Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya. Oke, hari ini saya mau update tentang New Society, yaitu program pre-sale token NSG gitu ya. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih dalam, tentu teman-teman sudah tahu kenapa kita masuk di dunia cryptocurrency ya, karena memang evolusi uang sudah sampai di eranya kripto gitu ya. Dari mulai zaman dulu orang barter, kemudian muncul uang logam, di mana uang logam juga tidak efisien karena contoh membawa jutaan rupiah gitu ya, dalam bentuk logam tentu berat gitu ya, nggak makan tempat. Terus muncullah uang kertas di mana yang lebih ringan, lebih fleksibel, namun ternyata masih tidak efisien juga, baik itu secara keamanan, penyimpanan dan lain sebagainya. Lalu muncullah uang debit card atau pakai kartu gesek gitu ya, ataupun tap, di mana aja udah bisa tinggal menggunakan satu kartu kecil saja gitu ya. Nah, ternyata era pun berkembang terus nih. Kartu bisa ketinggalan, dompet bisa ketinggalan, tapi ada yang hal yang selalu dibawa oleh orang, yaitu apa? Smartphone ataupun uang digital. Nah, disitulah kemudian muncul aset digital berupa cryptocurrency. Nah, tentu di setiap evolusi uang ada berbagai macam cara untuk mendapatkannya gitu ya, baik itu mau logam uang kertas, debit card, uang digital. Di setiap era itu ada cara untuk meraih cuannya. Nah, apa itu kripto? Intinya adalah kripto ini aset digital ataupun mata uang digital dengan menggunakan teknik kriptografi, di mana beberapa keunggulannya adalah dia decentralized, yang kedua dia dari sisi keamanan dia sangat aman, kemudian juga dari segi kecepatan dia sangat cepat, dan dari segi biaya dia juga sangat murah. Itu yang membuat kripto itu menjadi mata uang ataupun aset digital yang sangat diminati saat ini. Nah, sebelum dia diadopsi oleh banyak pihak, ada namanya koin Bitcoin, yaitu the mother of coin atau ibunya para koin-koin ya, sebelum rilis koin-koin yang lainnya gitu ya. Nah, pada awalnya Bitcoin ini hanya sebagai reward dalam game gitu ya, kemudian juga digunakan dalam bentuk P2P awalnya gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun fundamentalnya dari kripto itu adalah P2P, karena dia decentralized atau tidak centralized, jadi tidak ada central figure yang mengaturnya gitu ya. Nah, karena decentralized otomatis transaksinya lebih banyak P2P. Nah, di awal kemunculannya coba lihat di sini harganya itu datar banget, karena belum banyak yang adopsi, belum banyak yang percaya gitu ya, belum banyak yang menggunakan, masih bingung, minim literasi dan lain sebagainya. Nah, hingga akhirnya mulai diadopsi oleh swasta, kemudian pengusaha, bahkan negara sudah mulai mengadopsi hingga harganya sampai sekarang kemarin update mencapai di angka 2 miliar lebih gitu ya. Nah, itu Bitcoin. Tapi sebelum dia menjadi harga saat ini di angka 2 miliar, juga awalnya juga banyak sekali orang yang bilang Bitcoin scam lah, Bitcoin tidak bernilai lah, suatu saat Bitcoin bakal hancur lah. Itu hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena orang tidak tahu visinya, tidak tahu literasinya, minim pengetahuannya dan lain sebagainya. Nah, ini menarik gitu ya, dimana kalau kita tahu sesuatu dan kita mempelajarinya, kita bisa mendapatkan cuan di sana gitu ya. Contohnya orang yang dulunya beli Bitcoin di angka 1 juta gitu ya, dia dapat kemudian 70 koin, kemudian dia hold sampai sekarang, itu berapa banyak asetnya sampai saat ini gitu ya. Contoh juga ownernya Binance gitu ya, dia jual semua asetnya, dia jual rumahnya untuk digunakan membeli Bitcoin gitu ya. Hari ini dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, itu yang luar biasanya kalau ketika kita punya pengetahuan akan sesuatu yang orang lain belum tahu gitu ya. Nah, saat ini kita hanya ikut FOMO-FOMOan nih, cicil Bitcoin, karena memang secara fundamental prediksi beberapa ekonom dunia ini Bitcoin masih sangat bakal naik banget gitu ya, di angka bahkan sampai di angka 1 juta dolar prediksinya gitu ya per satu Bitcoinnya. Dan itu belum tahu kita bakal terjadi di tahun berapa gitu ya. Tapi semakin banyak orang yang mengadopsi, semakin besar komunitinya, semakin banyak Bitcoin diakui di seluruh dunia, maka tentu harga itu akan semakin cepat gitu ya. Nah, pertanyaannya, sudah berapa Bitcoin yang kita punya saat ini gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan, karena untuk membeli satu Bitcoin saja saat ini kita perlu merogoh kocek sebesar 2 miliar. Nah, tapi jangan khawatir, karena apa? Karena selain Bitcoin kita masih punya namanya altcoin. Karena dengan harga yang lebih murah kita masih punya potensi yang jauh lebih besar. Contoh, kalau kita beli satu Bitcoin saat ini di angka 2 miliar, untuk bisa cuan 100% gitu ya dari satu koin Bitcoin tadi, kita harus nunggu Bitcoin naik ke angka 4 miliar gitu ya, baru kita dapatin 100 kali lipatnya. Nah, mau nggak dengan uang kecil tapi bisa naik 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10 kali lipat, seperti halnya kenaikan Bitcoin? Nah, itu sebenarnya yang menjadi harapan banyaknya altcoin lainnya yang dirilis gitu ya, agar dia bisa mengikuti jejak dari the mother of coin gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara cuan di dunia kripto? Itu banyak.
Ya, ada dengan airdrop, ada investasi seperti tadi beli Bitcoin di tahun-tahun dulu, di tahun-tahun awal gitu ya, kemudian di hold sampai saat ini ya. Namanya investasi adalah mereka untuk jangka panjang, namanya juga investasi. Nah, kemudian ada namanya trading jual beli, lebih ke jangka pendek atau singkat, dimana beli murah, jual ketika mahal gitu ya. Nah, kemudian ada yang menarik yaitu dengan pre-sale, dimana ada banyak sekali koin di seluruh dunia yang rilis ya, dan sebelum mereka rilis itu ada namanya pra-rilis atau pra-penjualan, di mana mereka membuka akses awal buat orang-orang yang pengen mensupport koin tersebut untuk listing gitu ya. Nah, disebut dengan pre-sale. Nah, dulu namanya macam-macam tuh. Ada initial coin offering, ada launchpad dan lain sebagainya. Namun bahasa awamnya pre-sales lah gitu ya. Nah, ini banyak sekali babnya gitu ya. Bab airdrop itu berbeda, cara dapetin airdrop itu berbeda. Airdrop ini developer membagikan tokennya kepada para holder awal, di mana holder awal ini diminta untuk mereferalkan proyek mereka, kemudian menyebarkan tentang akan ada koin yang bakal listing. Kemudian semakin banyak orang-orang yang mereferalkan, nanti alokasi airdrop mereka itu lebih banyak. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut tentang airdrop gitu ya. Namun hari ini kita mau share tentang presale. Nah, presale itu apa sih? Presale itu adalah event dalam dunia kripto, yaitu fase awal di mana project blockchain ataupun developer ini menawarkan nih token mereka kepada para crypto enthusiast sebelum token tersebut rilis secara publik di exchange maupun DEX gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya tentu pertama membangun komunitas, kemudian yang kedua membangun pasar, kemudian yang ketiga tentu mengukur kesiapan suatu project, apakah projectnya diterima di market atau enggak. Jangan-jangan nanti asal listing tapi nggak ada community-nya, nggak ada yang menerima, ya itu percuma gitu ya dilistingkan. Nah, itulah gunanya presale. Nah, namun keuntungan apa yang diberikan oleh para developer ataupun project blockchain buat para mereka ataupun holder awal ataupun adoptor awal untuk membeli token mereka di awal? Karena apa nih? Utility-nya belum jadi, ekosistem belum jadi, komunitas belum jadi, tentu harga yang sangat murah. Kemudian juga ada beberapa program lainnya, misal dia alokasi airdrop yang lebih besar dan lain sebagainya lah, banyak hal nantinya. Namun intinya presale itu seperti itu. Nah, contoh suksesnya apa? Seperti contoh BNB gitu ya. BNB itu di presale di tahun 2017 dengan harga 0,1 dolar awal presale-nya, yaitu seharga, anggap kurs saat ini aja 1.600 ribu gitu ya, 1.600 rupiah gitu ya. Nah, 1.600 rupiah per satu BNB-nya. Tapi tahukah teman-teman sekalian hari ini berapa harga token BNB? Yaitu 996 dolar gitu ya. Bahkan hari ini lagi naik-naiknya gitu ya, mungkin nyampe di angka 1.000 gitu ya. Nah, itu yang membedakan program presale yang awalnya di awal kita cuma beli 1.600 rupiah per satu token, saat ini bisa jadi sekitar, kalau rupiahnya sekitar 18 jutaan gitu ya, atau 17 sampai 18 jutaan. Itu kalau 1.000 dolar aja kan berarti 16.500.000. Awalnya cuma beli 1.600. Kebayang kalau beli 10 token waktu dia presale berarti cuma modal 16.000 gitu ya. 16.000 jadi 160 juta. Nah, kalau misalkan modal 160.000 berarti jadi 1,6 miliar. Kalau modal 1,6 juta berarti jadi 16,5 miliar. Nah, itu hebatnya program presale. Dan program presale ini banyak banget teman-teman. Jadi nggak hanya BNB ya, ada proyek-proyek lainnya yang sukses juga, di mana orang-orang tuh beli tokennya di harga yang sangat murah sebelum dia listing di market. Coba lihat nih di sini nih, di awal rilis 0,1 adopsinya juga cukup lama ya, karena orang untuk percaya sebuah proyek itu perlu waktu gitu ya, perlu waktu untuk utility-nya jadi, ekosistemnya jadi, komunitasnya jadi. Tapi hari ini Binance sebagai exchangernya itu sudah menjadi exchanger nomor 1 terbesar di dunia gitu ya, dengan koin utamanya yaitu BNB. Nah, bahkan saat ini juga aset BNB menjadi nomor 3 terbesar di dunia setelah Bitcoin dan Ethereum. Nah, itu hebatnya koin BNB gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak punya informasinya di waktu 2017, kita nggak punya insider ya, bahasanya orang dalam lah gitu ya, untuk bisa tahu bahwa project ini bakal sukses. Karena kalau kita tahu suatu project ya pasti kita jual semua harta gitu ya untuk beli BNB waktu itu. Nah, cuman perjalanan BNB juga nggak mulus, naik turun sampai akhirnya adaptasi kripto yang semakin besar-besaran tidak hanya diadopsi oleh para retail tapi juga pengusaha swasta, investor besar, kemudian aset manajemen besar, kemudian sampai negara juga gitu ya, akhirnya melonjak gitu ya sampai hari ini di angka lebih dari 1.000 dolar. Nah, itu kripto. Jadi dari mulai uang kecil bisa naik 10 kali lipat
100 kali lipat, 1000 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, bahkan ratusan ribu kali lipat itu mungkin terjadi yang nggak bisa kita dapatin di instrumen lainnya. Contoh beli tanah, properti, naik 1 kali aja itu udah luar biasa, naik 2-3 kali, 4 kali itu luar biasa gitu ya. Kalau naik 10 kali mungkin perlu bertahun-tahun gitu ya. Atau kalau emas aja deh, emas aja gitu ya, untuk mencapai naik berapa kali lipat itu perlu waktu bertahun-tahun gitu ya. Nah di kripto dalam waktu yang cukup singkat ya, saat ini Bitcoin juga menjadi salah satu aset yang terbesar ya di 5 besar dunia gitu ya. Bahkan kenaikannya yang sangat signifikan itu Bitcoin. Nah BNB pun demikian gitu ya. Nah ada orang yang dulunya di 2017 itu beli $300. Nah ini postingan 12 September 2025 kemarin. Jadi dia investasi $300 di BNB waktu launching 2017. Hari ini nilai asetnya 25 juta US dollar. Bayangin cuman modal $300 itu seharga 4.500.000. 4.500.000 menjadi 25 juta US dollar. Berarti kalau kali 10.000 aja, ini kan berarti 250 miliar. Berarti tambah 5.000 berarti sekitar 450 miliar gitu ya. Nah, atau 350 miliar, apapun itu yang jelas dengan modal $300 gitu, 4.500.000 bisa mendapatkan 25 juta US dollar. Dan ini real dan banyak sekali orang yang seperti ini, tidak hanya di project Bitcoin, tidak hanya di project BNB, bahkan di project-project token-token lainnya. Itu banyak sekali orang-orang yang memang mereka nge-hold, simpan gitu ya, investasi untuk jangka panjang karena mereka tahu arah tokennya kemana, utility-nya apa, ekosistemnya bagaimana, komunitasnya kuat atau enggak, itu mereka tahu hingga akhirnya mereka pegang itu koin sampai nanti bernilai, baru mungkin dia lepas pelan-pelan ataupun untuk waktu yang dia tentukan sendiri gitu ya, kapan aja dia mau jual ya bisa dijual karena di kripto itu liquid gitu ya. Nah sebenarnya program presale tuh banyak banget saat ini ya teman-teman, di internet itu berhamburan ya iklan-iklannya. Ini beberapa iklan yang muncul di beranda saya ya untuk presale. Nah coba lihat iklannya adalah hari ini dia beli cuma 0,08, target listingnya mereka di angka 0,14 gitu ya. Kemudian ada ini call for Rufi gitu ya nama tokennya, 100 kali potensinya naik 100 kali. Kemudian ini presale di angka 0,04, listing nanti di angka $2 gitu ya, berapa kali lipat gitu ya naiknya. Nah kemudian current price saat ini 0,0145, launch price-nya 0,05 gitu ya. Nah banyak ya teman-teman, ada kemudian React juga, ini harga saat ini 0,026, targetnya $1 gitu ya, naik 100 kali lipat. Ini targetnya $1, belinya 0,02. Banyak banget gitu ya program-program presale. Nah, namun persoalannya adalah teman-teman tuh nggak tahu nih siapa developernya, kemudian apa projectnya, bagaimana tokenomics-nya, bagaimana roadmap-nya. Itu yang kadang akhirnya banyak juga yang zong gitu ya, dimana beli ternyata tokennya nggak naik-naik hanya untuk buat si developer kabur, rug pull dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kejadian kalau kita nggak punya yang namanya insider. Biasanya itu bahasanya orang dalam gitu ya, ada Sol insider, ada Whales insider dan lain sebagainya. Nah itu penting banget di dunia kripto. Jadi teman-teman harus pilih-pilih juga dalam menentukan token apa di proyek presale yang kita beli. Nah salah satunya hari ini yaitu di New Society, dimana mereka presale tokennya ini sudah jalan hampir 6 bulan lebih. Dimana keuntungannya apa? Beli saat ini tuh kita bisa dapat asetnya, beli 1 dapatnya 3 melalui proses minting gitu ya. Jadi ini juga sangat menarik. Jadi sebelum rilis saja teman-teman dari sisi aset itu udah naik 3 kali lipat. Karena beli satunya dapat 3 token gitu ya. Walaupun melalui proses burning ataupun minting ataupun forging gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita lebih jelas. Ya, menariknya adalah ini salah satu project kripto yang pertama kali saya berkunjung ke kantornya gitu. Jarang-jarang ada project crypto yang saya kunjungin kantornya, dan dia kantor pusatnya di Malaysia di gedung TRX Building, Tun Razak Exchange. Ini adalah pusat bisnisnya di Malaysia lah gitu ya. Ini sekantor dengan beberapa checks ya, seperti kalau nggak salah ya Bybit, kemudian mungkin juga kemarin apa ya, Hobi atau apa gitu ya. Yang jelas ada beberapa exchange juga di sana dan perusahaan-perusahaan bonafit lainnya, dimana memang ini kawasan bisnis yang bonafit karena dia ada di atas mall juga, luxury brand juga ada di sana. Jadi memang kawasan elit lah seperti itu ya. Nah menariknya saat ini dia mencapai komunitasnya, ini saya update ya. Jadi awalnya 45.000 tadi sebelum saya bikin video. Pas saya bikin video ada broadcast bahwa ternyata udah sampai 51.000. Jadi ini saya tambahkan. Jadi saat ini sudah ada 51.000 holder
yang beli project presale ini gitu ya, dimana ini terbagi di 58 negara gitu ya. Jadi holdernya ini terbagi di 58 negara. Nah, ini yang menarik teman-teman, dan target mereka nanti listingnya itu di Desember ataupun Januari. Jadi cuman tinggal beberapa bulan lagi, 2-3 bulan. Nah, pertanyaannya adalah kalau nanti listing di Desember ataupun Januari, berapa banyak token yang kita punya. Jadi sebenarnya itu, mau itu aset apapun gitu ya. Oh, Bitcoin 2 miliar, pertanyaannya udah berapa punya Bitcoin kita gitu ya. Oh, emas nih lagi mencapai all time high-nya gitu ya, harganya tinggi gila-gilaan. Pertanyaannya berapa gram kita punya emas, baik itu fisik maupun digital gitu ya. Nah, sama token-token lain, BNB naik, Ethereum naik, XRP naik, dan lain sebagainya. Pertanyaannya berapa token yang kita punya gitu ya. Kalaupun kita punya, kita beli di harga apa nih, di harga pucuk atau di harga rendah? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan saat ini ada project yang memang mereka penawaran pre-sale dengan kantornya jelas, CEO jelas. Ini rata-rata sudah lebih daripada 5.000 orang ya yang berkunjung. Jadi setiap bulan itu ada kunjungan ke kantor tuh di angka 250 sampai 500 orang dari 58 negara tadi gitu ya. Nah, ini beberapa fotonya, orang kunjungan langsung ke kantor, ketemu developernya, CEO-nya, CMO-nya, ketemu admin, manajemen dan lain sebagainya. Mereka terbuka banget karena memang kripto itu sifatnya udah transparan, terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau ada project kripto yang ditutup-tutupi, nggak mau muncul apa segala macam, itu perlu dicurigai gitu, jangan-jangan cuman kripto-kriptoan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini beberapa event dari komunitinya. Jadi komunitasnya udah terbentuk. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau kita join di project crypto atau membeli token, kita pastikan dulu nih komunitasnya aktif nggak, kemudian utility-nya ada nggak, ekosistemnya jalan nggak. Nah, ini yang menarik DNS. Jadi selama mulai rilis di Februari kemarin, penawaran pre-sale tokennya itu sudah 51.000 holder. Kemudian juga sudah ada di 58 negara, berarti kan komunitasnya aktif. Kemudian utility-nya juga mulai jalan, mereka juga ada NFT-nya itu HV Bara, dan penjualannya udah lebih dari 50% untuk NFT-nya. Artinya kan secara ekosistem mulai berjalan, dan saya pribadi optimis. Ini bukan saran finansial ya, teman-teman boleh dior lagi gitu ya. Tapi yang jelas melihat indikator-indikator ini, saya rasa project ini rate suksesnya itu tinggi banget gitu ya, dimana target listing mereka di angka 0,3 dolar floornya ya, harga floornya. Kalau saat ini tuh cuman di harga 0,13, jadi 2.000 sekian rupiah gitu ya. Nanti target listingnya di 0,3 dolar sampai mereka target di 1 dolar, bahkan sampai 3 dolar di 2 minggu awal listing. Nah, karena memang developer dan makernya juga kita udah ketemu kemarin, dan luar biasa gitu ya target mereka. Nah, seperti hanya di project-project lainnya, tentu ada ekosistem di dalamnya. Jadi nah, ini ada subsidiary ekosistemnya di NS, yaitu ada Nextop, kemudian ada KeyPay, kemudian juga mitra strategisnya ada AIMS. AIMS ini salah satu broker kelas dunia yang juga mensponsori Borussia Dortmund dan Tottenham Hotspur, ya klub bola terbesar di dunia. Kemudian ada Book ini Binance Lab ya, dimana dia periklanan dalam bentuk metaverse. Kemudian ada Marvel Capital. Nah, ini pengelola dana kelas dunia juga. Nah, ini yang ekosistemnya yang mereka bangun gitu ya. Nah, ada perusahaan traveling, kemudian untuk di Indonesia ada KeyPay. Nah, ini juga perusahaan payment yang sudah melantai di bursa efek Amerika OTC, dan mereka mendapatkan pendanaan 200 juta US dollar gitu ya. Nah, kok bisa ada Nextop, ada KeyPay? Ini juga berawal dari rekomendasi dari holder. Jadi memang konsep dari NSG itu mereka adalah DAO. Jadi kalau ada masukan dari teman-teman, itu teman-teman boleh tuh tinggal staking token NSG-nya teman-teman di platformnya mereka. Kemudian teman-teman ajuin proposal, baik itu penambahan fitur kah atau kerjasama lah dan lain sebagainya. Nanti akan di voting oleh semua holder yang ada. Jika banyak yang mau voting dan disetujui, maka akan di approve untuk dilaksanakan. Nah, itulah hebatnya DAO, karena memang DAO ini narasi yang lagi happening. Cuman biasanya di project lain DAO-nya itu nggak pernah dilakukan gitu ya, hanya sebagai DAO-DAOan gitu ya. Nah, kalau di sini memang ada sistem voting yang sudah beberapa kali terjadi gitu ya. Nah, tujuan mereka adalah pertama komunitas, tentu untuk menggerakkan pertumbuhan dan keterlibatan di dalamnya. Ada utility bawaan juga. Kemudian yang lebih menarik adalah mereka terinspirasi dari meme coin gitu ya, seperti Doge, Shiba, Pepe, tetapi dengan utilitas yang nyata gitu ya. Jadi mereka juga bangun utility yang ada seperti tadi Books, kemudian ada KeyPay yang bisa langsung kita rasakan gitu ya. Nah, contoh. Jadi program pre-sale itu sebenarnya adalah intinya adalah berapa banyak aset atau token yang kita punya ketika nanti dia listing.
Kan seperti itu aja. Nah, menariknya di NS ini tidak hanya kita tadi program 1 dapat 3, kita juga bisa mendapatkan lebih besar lagi dari program 1 dapat 3 tadi melalui program ada namanya program referral. Nah, program referral ini adalah cara paling mutakhir di abad ini untuk mempromosikan sebuah project gitu ya. Di Shopee ada affiliate Shopee, di TikTok ada affiliate TikTok. Jadi di TikTok ada affiliate TikTok. Jadi kalau kita punya produk, kita kalau mau promosi jangan lagi pakai kemampuan sendiri. Jadi harus pakai kemampuan leverage dari community, yaitu dengan cara apa? Mereferalkan. Nah, sama di project airdrop pun rata-rata semua menggunakan referral. Supaya apa? Supaya banyak orang yang mereferensikan project airdrop tersebut sehingga tokennya dikenal banyak orang. Nah, apa keuntungan bagi si referral? Mereka dapatin alokasi lebih banyak di project airdropnya. Sama juga di project presale. Project presale ini semakin banyak kita rekomendasikan orang untuk membeli token ini, maka ada reward percepatan dari NS yang diberikan kepada kita. Nah, mereka sebenarnya mengadopsi contoh aja seperti Dogecoin. Di tahun 2013 mereka rilis gitu ya dengan harga awal 0,003. Kemudian dia pernah mencapai harga tertinggi di angka 0,682 gitu ya. Kebayang nggak berapa kali lipat kenaikan dari harga rilis awal? Yaitu 2.273 kali lipat. Ini nggak pernah terjadi di dunia konvensional. Kita bisa naik 100%, 200%, 300% itu hal yang biasa. 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat itu udah jackpot banget. Nah, di project crypto itu bisa 2.000 kali lipat gitu ya, seperti hanya Dogecoin. Atau lagi kalau kenal dulu di siklus sebelumnya ya, di halving sebelumnya ada Shiba Inu. Nah, itu 0,00000 sekian gitu ya. Naiknya 1 juta untuk harga tertingginya, naiknya 1,5 juta kali lipat. Kebayang nggak kalau invest beli 1 juta aja token Shiba Inu gitu ya, di awal rilisnya 1 juta gitu ya. Coba-coba lah, have fun gitu ya, cuman beli 1 juta. Kebayang nggak naik 1 juta 5 kali lipat, berarti berapa tuh? Tambahin aja nolnya 6 gitu ya, kemungkinan hampir di 1 triliun mungkin ya. Nah, itu teman-teman, jadi naiknya luar biasa. Koin PP juga ini yang baru-baru aja kemarin 2023 banyak sekali teman-teman saya nih yang beli PP yang jackpot, malah bisa beli rumah, beli mobil mewah dan sebagainya, karena memang harga rilis awalnya 0,00001 tapi naiknya 27.000 kali. Berarti kalau 1 juta aja berarti naik 27.000 kali lipat. Berarti apa enggak 27 miliar tuh dari modal 1 juta. Nah, itu yang menariknya di project crypto teman-teman. Nah, makanya di siklus yang tahun ini kita juga pengen mengajak teman-teman, semoga nih harapannya adalah token NSG juga mengikuti project-project yang sebelumnya, yang meme coin aja bisa dengan utility yang nggak jelas, cuman buat bercandaan, ekosistem yang nggak ada, komunitinya memang biasanya komunitinya kuat dari mulai FOMO-FOMOan, influencer gitu ya. Nah, tapi di token NSG ini komunitinya jelas, utility-nya jelas, perusahaannya jelas, developernya jelas, kita bisa berkunjung ke kantornya gitu ya. Dan secara perkembangan historis selama 6 bulan ke belakang ini masif banget. Saat ini sudah ada 51.000 member. Harapannya tentu dari mulai harga awal 0,1. Nah, kebayang nggak berapa kali lipat nih naiknya? Tapi tentu nggak ada yang bisa jamin sebuah proyek itu bakal sukses ya. Yang bisa kita nilai adalah bagaimana perjalanan mereka dalam membangun proyek ini. Dan saya optimis, insya Allah ini bagus banget ya. Harapannya dia bisa menjadi PP selanjutnya, Shiba Inu selanjutnya, Dogecoin selanjutnya. Pertanyaannya adalah berapa banyak token yang teman-teman udah miliki begitu nanti rilis di Desember ataupun Januari. Nah, itu yang paling penting. Sekarang saatnya bagaimana cara untuk bisa teman-teman memperbanyak tokennya teman-teman. Nah, nanti boleh langsung chat pribadi, kita diskusi lebih lanjut tentang bagaimana caranya teman-teman menggulung token modal awalnya teman-teman bisa menjadi ribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat, bahkan jackpot lah di project ini. Nah, nanti boleh diskusi lebih lanjut di kontak pribadi saya gitu ya. Ataupun silakan diskusi dengan orang-orang yang membagikan video ini pada Anda. Nah, oke, mungkin itu dulu teman-teman buat video kali ini. Nanti di video berikutnya saya mungkin akan bahas tentang token ekosistem dari SGP, kemudian juga tokenomiknya, distribusi token, roadmap, hingga proses mintingnya bagaimana hingga menghasilkan dari 1 di forging jadi 3 gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Oke, itu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.